review dari laptop Lenovo L380 Yoga ThinkPad. Jadi ini keluarin kira-kira awal tahun 2018. Jadi ini saya beli second, harganya 3 jutaan. Nah ini ya, kondisinya sih lumayan mulus. Ada fingerprintnya, kemudian ada tulisan L380 Yoga di bawah layarnya, kemudian di sini ada tulisan Lenovo. Jadi ini laptop dulu pas keluarnya harganya kira-kira belasan juta atau hampir puluhan juta. Nah, jadi ini second dari luar negeri katanya. Saya beli di toko hijau. Untuk port-portnya sendiri cukup lengkap. Dia ini menggunakan chargernya pakai Type C, kemudian ada juga USB Type C nya, kemudian ada HDMI, ada juga port USB di sebelah kiri. Kemudian di depan ini ada fingerprint dan mouse dan keyboard khas dari ThinkPad. Ini keyboardnya lumayan lembut, sumpah ini enak banget walaupun second, keyboardnya enak. Untuk di port sebelah kanannya itu ada port USB juga, kemudian untuk micro SD, dan ini buat LAN, dan ini tombol powernya, dan di sini adalah stylusnya. Coba kita buka. Nah, ini stylusnya. Ini stylus Lenovo-nya. ThinkPad lumayan ya, dipegang juga cukup nyaman. Coba kita tes ya, ternyata berfungsi. Oke, kita tes berfungsi. Cuman ini ada 2 tombol di sini. Cuma saya belum tahu juga apa fungsinya ini. Tombol ini. Ada 2 tombol di ini apa? Di stylus ini, cuma saya belum tahu apa fungsinya. Saya belum tahu juga ini apa fungsinya. Ini stylusnya. Langsung bawaannya ya, speknya sendiri dia ini pakai Intel Core i5 generasi ke-8. Dia pakai SSD 256, mereknya kalau tidak salah Samsung, NVMe, sudah NVMe. Coba kita lihat ya. RAM-nya sendiri 8 GB, CPU-nya i5 generasi ke-8, SSD 256, dan ada GPU-nya ini Intel UHD grafik. Untuk performa sih sudah lumayan oke. Kemudian yang saya dapat dari pembelian ini sudah diinstal Word-nya, Office-nya 2019, dan cuman Windows-nya ini masih minta update. Dia minta aktivasi. Kayaknya sih Windows-nya ini, Windows 10-nya ini kayaknya sih lama nggak diupdate. Jadi kayak semacam expired.
Oke, coba kita flip. Nah ya, jadi bisa juga di flip seperti ini. Nah ini kalau di flip, cuman untuk nggak otomatis, dia tidak otomatis. Jadi bisa sih kalau kita mau, ini harus kita settingannya kita ganti di landscape flip supaya dia bisa mau terputar. Hengselnya juga masih cukup oke. Hengselnya masih cukup oke. Cuman memang dia agak letoy sudah, agak loss. Ketika di sini agak loss. Ya. Dia agak loss. Jadi kalau kita mau balik, memang caranya harus manual, dia ada otomatis. Jadi masuk di pengaturan, kemudian kita pilih flip. Nah baru kita bisa balik seperti ini. Nah kalau kita mau gambar cukup enak, nah dengan cara dibalik. Nah ini ya. Nah jadi memang agak repot sih, kita harus manual. Di sini kita ganti manual baru bisa manual. Untuk kameranya sendiri cukup oke sih. Kameranya kalau menurut saya sudah cukup terang. Ya kan, hasil kameranya sudah cukup terang. Tinggal pengaturan cahayanya aja, hasil kameranya sudah cukup terang. Jadi untuk baterainya sendiri dia bertahannya kurang lebih 4-5 jam tergantung pemakaian, jadi cukup oke. Untuk performa juga sudah lebih dari cukup untuk harganya, jadi cukup worth it untuk dibeli laptop ini. Apalagi dia sudah pakai SSD, bootingnya itu nggak lama. Nanti kita akan tes laptop ini pada saat menyala, dari mati dan menyala dia dia memerlukan waktu booting berapa lama atau memerlukan loading awal. Secara fisik laptop ini ya lumayan oke. Saya katakan mungkin untuk fisiknya bisa dikatakan hampir 95% mulus. Nah, di belakang ada logo ThinkPad dan ada LED di titik I-nya. Nah ini bagian belakangnya. Ya dari segi body sih udah oke lah untuk laptop second, cuman yang ininya sudah mulai terkelupas, karet-karetnya juga sudah mulai terkelupas. Untuk port-portnya sudah saya coba berfungsi dengan baik. Port USB, port Type-C nya juga dan HDMI nya semuanya berfungsi dengan baik. Dalam paket penjualannya sendiri kita dapat adaptor charger 45 watt. Asli bawahannya ini nampaknya dia pakai Type-C. Oke, lumayan bagus sih pakai Type-C, jadi bisa kita juga charger pakai HP umpamanya, charger bawaan HP umpamanya ini ketinggalan. Cuman masalahnya dari pembelian itu kita nggak dapat colokan adapter kaki 3 ya. Jadi yang kita dapat hanya charger dan laptop saja. Untuk chargernya juga lumayan
mungkin sekitar 2 jam bisa penuh atau lebih. Jadi lumayan worth untuk kita beli, apalagi dia sudah cukup kenceng. Nah ini dia pakai Intel Core i5 8GB 64 bit Windows 10 Pro. Kapasitasnya 256. Untuk ketahanan baterainya juga sudah cukup oke. Jadi dia bertahan dalam kurun waktu kurang lebih 3-5 jam tergantung pemakaian, dalam posisi better perform atau better battery dia bisa mencapai 3-5 jam. Itu pun saya coba pada saat nonton YouTube. Kemudian untuk suara speakernya coba kita tes. Calmly, dance great again. Yeah, you know, I'm not gonna say again because I never were. Oke. Ini kita coba dengarkan suara speaker dari laptop ini. Kita buka video YouTube. Nah, menurut saya sih lumayan oke untuk suara speakernya. Speakernya ada di belakang. Lumayan nyaring. Suara speakernya lumayan oke. Mungkin itu saja. Jika ada komentar atau pertanyaan silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. See you. Kita akan tes nyalakan laptop ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mati menuju hidup. Ya, menuju lock screen diperoleh waktu 10 detik. Sekarang kita coba fingernya mau tidak. Ternyata berfungsi dengan normal. Jadi kira-kira dalam waktu 10 detik laptop ini sudah loading karena menggunakan SSD Samsung NVMe. Jenisnya sudah NVMe. Jadi lumayan cepat.